Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Amalia Fitri dengan NIM C2419010. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perairan situ burung. Situ burung merupakan salah satu situ yang memiliki potensi sumber daya di wilayah Jawa Barat. Nah, situ burung ini terletak di Kabupaten Bogor, tepatnya di Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga. Nah, perairan situ burung ini secara ekologi memiliki kondisi lingkungan yang indah, namun situ burung ini belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Kemudian, situ burung ini memiliki keanekaragaman sumber daya yang tinggi seperti tanaman air, seroja, eceng gondok, apu-apu, dan kelimpahan biota seperti ikan mas. Situ burung ini dikelilingi oleh lahan pertanian dan perkebunan. Kondisi dari ekosistem situ burung ini tergolong baik dengan keberagaman sumber daya flora dan fauna yang tinggi. Nah, situ burung ini memiliki luas sebesar 2,50 hektar dengan kedalaman rata-rata yaitu 3 meter dan kedalaman maksimum sebesar 4,69 meter. Situ burung ini memiliki 4 inlet dan 2 outlet. Fungsi utama dari situ burung ini yaitu sumber pengairan untuk kegiatan pertanian. Nah, air di situ burung ini berbau lumpur, tidak memiliki rasa, dan berwarna kehijauan. Situ burung ini tercemar akibat limbah industri dan limbah rumah tangga. Nah, terdapat parameter KUA yang terdapat di situ burung ini. Yang pertama yaitu suhu rata-rata sebesar 28,3 hingga 30,5 derajat Celcius. Kandungan C organik 2,4 sampai 4,5%. Nilai pH-nya 6,5 sampai 7, DO 4,36 sampai 4,94 mg per liter. BOD 5 6,42 sampai 7,32 mg per liter. Nah, berdasarkan data KUA di atas, perairan situ burung ini termasuk dalam baku mutu kualitas 2, yang artinya dapat digunakan untuk rekreasi air, pembudidayaan air tawar, peternakan, menyiram tanaman, dan hal ini sesuai dengan peruntukan utama dari situ burung ini yaitu mengairi sawah atau pertanian, memancing ikan, dan mencari kerang hijau. Nah, selanjutnya kelimpahan plankton yang terdapat di situ burung ini terdiri dari dua, yaitu fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton yang terdiri dari Cyanophyceae, Basilariopicae, Chloropicae, Dinopicae, dan Desmidicae. Kemudian zooplankton itu terdiri dari protozoa, krustasea, dan rotifera. Kemudian untuk daya dukung, kegiatan wisata yang dilakukan di situ burung ini adalah memancing pada umumnya. Pengunjung situ burung ini melakukan pemancingan rata-rata 34 kali kunjungan dengan waktu pemancingan rata-rata selama 4 jam. Keberadaan situ burung ini yang masih alami memungkinkan dikembangkan menjadi kegiatan wisata perairan berbasis ekowisata. Selain itu, penentuan daya dukung ini juga mempengaruhi kegiatan masyarakat di situ burung. Untuk menentukan jumlah dari ikan yang dapat di restocking, namun harus memperhatikan terlebih dahulu kualitas airnya. Daya dukung dari situ burung ini dapat mengairi sawah seluas 40 hektar. Selanjutnya analisis SWOT yang terdapat pada situ burung ini. Yang pertama itu kekuatan. Situ burung ini masih alami, kemudian fasilitas seperti warung makan dan tempat duduk, dukungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor. Kemudian kelemahan dari situ burung ini yang pertama banyaknya limbah pencemar, pemanfaatan yang belum maksimal, kelembagaan yang kurang terstruktur, dan akses jalan yang sempit. Dan peluang dari situ burung ini yang pertama yaitu dapat dijadikan sebagai sektor pariwisata yang diminati oleh masyarakat. Kemudian ancamannya yang pertama adanya peristiwa eutrofikasi, dan yang kedua pendangkalan dan sedimentasi akibat erosi, dan yang ketiga pencemaran akibat limbah industri dan rumah tangga. Stakeholder yang terdapat pada perairan situ burung ini yang pertama yaitu Dinas Perikanan dan Peternakan, perangkat desa yang terdiri dari RT RW, akademisi kampus, dan masyarakat sekitar di perairan situ burung. Pengelolaan yang tepat untuk dilakukan pada perairan situ burung ini dapat dijadikan sebagai KJA karena perairan yang masih alami, kemudian juga dapat dikembangkan menjadi kawasan wisata karena terdapat kafe-kafe dan masyarakat memanfaatkan situ burung ini untuk kegiatan memancing sehingga dapat dikembangkan menjadi kegiatan wisata dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Setelah segitu dulu pemaparan saya mengenai perairan situ burung. Pada video selanjutnya akan dijelaskan mengenai tahapan sampling air untuk kegiatan di situ.
Nah, pada video kali ini aku akan membahas mengenai tahapan kegiatan sampling air yang dilakukan di situ. Nah, untuk tahapan sampling ini kita akan mengukur 3 parameter perairan. Yang pertama yaitu parameter fisika, parameter kimia, dan parameter biologi. Nah, untuk parameter fisika, sebelum kita memulai sampling, terlebih dahulu kita menentukan titik koordinat menggunakan GPS. Nah, GPS ini dipasang tegak lurus pada perahu karet. Kemudian catat koordinat yang terdapat pada display GPS. Nah, kemudian kita mulai untuk mengukur parameter fisika. Yang pertama mengukur kecerahan menggunakan CCDs, di mana CCDs ini dimasukkan ke dalam perairan dan catat tinggi permukaan yang terdapat pada bagian CCDs. Kemudian mengukur tinggi permukaan air menggunakan rollmeter. Nah, rollmeter ini kita menggunakan untuk mengukur tinggi permukaan air. Nah, kemudian pengukuran suhu menggunakan deometer dengan mencelupkan bagian probe deometer ke dalam sampel air dan catat hasil yang terdapat pada display deometer. Nah, parameter fisika selanjutnya yang diukur yaitu parameter TDS dan konduktivitas menggunakan turbidimeter, dan terakhir mengukur kecepatan arus menggunakan flowmeter dan mengukur kedalaman perairan menggunakan echo sounder. Nah, selanjutnya tadi kita telah tahapan mengukur parameter fisika. Selanjutnya tahapan mengukur parameter kimia. Nah, parameter kimia yang diukur yaitu pH, mengukur pH menggunakan multiparameter yang dicelupkan pada sampel air, kemudian baca pH yang tertera pada display multiparameter. Selanjutnya mengukur kadar oksigen atau DO menggunakan deometer yang dicelupkan ke dalam perairan dan baca juga hasil yang tertera pada display deometer hingga nilai tersebut stabil dan tidak berubah. Kemudian penentuan nutrien yang terdiri dari nitrat, nitrit, amonio, dan fosfat dilakukan analisis laboratorium. Selanjutnya yaitu penentuan parameter biologi menggunakan planktonet. Nah, untuk planktonet ini kita mempersiapkan ember dan gayung dan planktonetnya. Nah, di dalam ember sudah dipersiapkan menggunakan gayung, air yang berada di situ tersebut. Nah, kemudian planktonet ini dipegang, kemudian dimasukkan air yang telah kita ambil dari situ tersebut sebanyak 10 kali. Apabila setelah 10 kali, maka pada bagian bawah planktonet air sudah tersaring. Nah, pada bagian bawah itu kita bisa lepas dan masukkan air yang tersaring tersebut ke dalam botol sampel yang baru. Nah, air yang telah kita saring tersebut diberi lugol untuk mengawetkan planktonnya dan akan dibawa ke laboratorium untuk menganalisis kelas ataupun spesies dari plankton yang terdiri fitoplankton atau zooplankton yang telah kita dapatkan. Pada video selanjutnya ini yaitu penggunaan instrumen kualitas air yang digunakan pada field trip. Nah, terdapat beberapa instrumen kualitas air yang digunakan. Yang pertama yaitu ada deometer, turbidimeter, multiparameter, CCDs, vendor, echo sounder, dan flowmeter. Nah, untuk menggunakan deometer ini, langkah pertama yang kita lakukan yaitu siapkan deometer, kemudian pastikan kelengkapan alat pada deometer itu lengkap seperti voltmeter dan sheet untuk mencatat hasil. Kemudian kalibrasi deometer dengan menekan tombol kal. Kemudian ukur konsentrasi DO pada sampel air yang kita gunakan dengan cara mencelupkan bagian voltmeter ke dalam air. Kemudian tunggu dan jika terdapat angka pada display, catat. Nah, selanjutnya angkat probe deometer, bersihkan menggunakan air bersih dan keringkan. Nah, selanjutnya itu menggunakan turbidimeter. Langkah pertama yang dilakukan yaitu persiapkan turbidimeter, kemudian sambungkan turbidimeter ini dengan arus listrik. Kemudian kalibrasi turbidimeter dengan memencet kal pada display sehingga tertera angka 0 pada display, dan lakukan pengukuran larutan dengan cara memutar tombol pengatur hingga nilai yang tertera pada display turbidimeter. Kemudian catat hasil yang terbaca. Kemudian masukkan sampel ke dalam turbidimeter dan baca skala pengukuran. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan multiparameter ini untuk mengukur parameter kimia. Langkah pertama yang dipersiapkan yaitu persiapkan alat multiparameternya, kemudian celupkan multiparameter ke dalam sampel air. Nah, selanjutnya kemudian catat dan tunggu hasil dari pembacaan multiparameter. Selanjutnya apabila telah terbaca angka yang tertera pada display multiparameternya, catat. Nah, selanjutnya itu penggunaan CCDs. CCDs ini untuk mengukur kecerahan. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu persiapkan CCDs, kemudian lempengan yang terdapat pada CCDs itu diikat menggunakan tali dan dimasukkan ke dalam air sampel. Selanjutnya lihat pola CCDs yang tertera, kemudian dan akan menunjukkan tingkat kedalaman tertentu hingga CCDs terlihat kembali. Kemudian angkat CCDs dan bersihkan dengan menggunakan air bersih. Nah, alat selanjutnya yang digunakan yaitu vendor. Untuk menggunakan vendor ini, yang pertama yaitu persiapkan alatnya. Yang selanjutnya tali pengancing kedua penutup tabung diberikan pengait dan pemberat. Kemudian setelah penutup terbuka, alat dimasukkan ke dalam air sesuai dengan kedalaman yang diinginkan menggunakan tali penggantung tabung. Setelah alat berada dalam air, buka penjepit yang dijatuhkan untuk membuka jepitan pengait. Nah, selanjutnya tutup alat kembali agar tidak terkontaminasi dengan air-air yang lain.
Nah, selanjutnya penggunaan planktonet. Nah, umumnya penggunaan planktonet ini digunakan secara vertikal, di mana dengan menurunkan planktonet ke dalam perairan dan di bawah bagian bawah planktonet itu sendiri menggunakan pemberat. Nah, kemudian turunkan planktonet dan angkat planktonet apabila merasa sudah dicukupkan. Kemudian penggunaan planktonet ini juga bisa dengan cara mengangkat dan memasukkan air sampel ke dalam planktonet. Kemudian setelah planktonet dipersiapkan pada bagian bawah planktonet tersebut, kita bisa membuka sehingga air yang telah tersaring pada bagian ujung planktonet tersebut kita bisa masukkan ke botol sampel. Nah, dua alat terakhir yaitu ada flowmeter dan echosonder. Nah, untuk menggunakan flowmeter ini, langkah pertama yang dilakukan yaitu persiapkan flowmeter, kemudian letakkan atau celupkan flowmeter ke dalam air sampel. Selanjutnya, sensor flowmeter yang terletak di bagian bawah air akan memberikan sinyal sehingga skala menunjukkan kecepatan air tersebut. Nah, selanjutnya yaitu echosonder. Untuk menggunakan echosonder ini, yang pertama itu tekan tombol on, kemudian tekan enter dan select. Nah, selanjutnya klik menu dan kita catat hasil tracking yang terbaca pada echosonder. Kemudian penggunaan ini mengatur jejak berdasarkan jarak atau waktu. Kemudian klik jarak dan hidupkan. Kemudian simpan jarak di setiap stasiun. Nah, langkah selanjutnya yaitu letakkan 1 meter kayu pada bagian probe dan kabel sepanjang 1 meter. Apabila terbaca angka 0 pada echosonder, maka tidak perlu menyimpan jejak. Baiklah, segitu dulu video yang dapat saya sampaikan pada micro teaching kali ini, dimulai dari mengenai situ burung, penggunaan parameter fisika, KUA, dan cara sampling air di situ burung. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.